Dengan kita menyimpan emas sendiri, maka kita bisa terhindar dari kemungkinan risiko pihak ketiga. Contohnya, bila kita menyimpan emas di tempat lain, seandainya perusahaan itu kenapa-kenapa, maka emas kita jadi abu-abu tuh statusnya. Hai Golders, di video mini gold kali ini bersama saya, Erik Marlisa CFP, akan ngebahas mengenai apa keuntungan kalau kita investasi di emas. Emas adalah real asset, oleh karena itu salah satu keuntungan investasi emas ya seperti ini. Saya punya fisiknya, saya beli, lalu saya simpan. Udah selesai. Lalu keuntungan yang lain adalah emas punya sifat liquid. Liquid itu sama seperti uang, makanya ada sebutan gold is money, dan sudah ada sejarahnya dari dulu banget sampai sekarang. Walaupun sekarang ini kita menggunakan yang namanya uang kertas di dalam transaksi sehari-hari, tapi emas tidak pernah bisa ditinggalkan. Dan faktor liquid tadi membuat kita bisa membeli dan menjual emas dengan sangat mudah. Dengan kita menyimpan emas sendiri, maka kita bisa terhindar dari kemungkinan risiko pihak ketiga. Contohnya, bila kita menyimpan emas di tempat lain, seandainya perusahaan itu kenapa-kenapa, maka emas kita jadi abu-abu tuh statusnya. Atau misalnya kita investasi di aset keuangan, bisa jadi perusahaannya itu bangkrut. Ya tentu aja aset kita bisa hilang. Dan dengan kita memegang fisik emas, kita bisa dengan mudah menjualnya pada saat kita butuh. Bisa jadi dimanfaatkan pada saat tujuan keuangan kita sudah tercapai, atau seburuk-buruknya kita butuh dengan darurat. Kita bisa jual kemana aja dengan sangat mudah. Apalagi mini gold tersebar di setiap provinsi, bahkan sampai ke kelurahan, sehingga sangat mudah untuk kita mencapai distributor dan resellernya. Untuk bisa memastikan aset kita bertumbuh, tidak dimakan oleh inflasi, kita harus berinvestasi. Dan salah satu langkahnya adalah memilih emas. Karena emas selalu bertumbuh seiring dengan inflasi. Bahkan pada saat inflasi nggak ada sekalipun, emas malah bertumbuh lebih cepat. Dengan adanya inflasi, biasanya orang akan bertambah kaya juga, akan berinvestasi emas, dan akan melakukan tindakan konsumtif, yaitu membeli perhiasan. Kalau kita udah ngomong inflasi, maka biasanya kita akan juga nyambung dengan diversifikasi. Pada saat kita berbicara diversifikasi, maka pada umumnya orang akan memisahkan aset-asetnya di tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah memastikan apabila terjadi sesuatu yang kita sebut kepastian di dalam ketidakpastian, yaitu misalnya ekonomi di global maupun di negara kita, di Indonesia misalnya mengalami masalah, atau investasi kita yang lain turun nilainya, maka pada saat kita melakukan diversifikasi, kita masih punya aset yang menyeimbangkan semuanya itu, dan emas adalah salah satu jawabannya. Mungkin teman-teman Golders udah pernah dengar yang namanya istilah safe haven. Nah, di dalam safe haven itu ada beberapa aset yang paling terkenal. Yang pertama, yaitu obligasi pemerintah. Yang paling ngehit banget tuh namanya US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Lalu yang kedua, masih nyambung sama yang pertama, obligasi pemerintah di Indonesia. Contohnya Sun atau Ori juga. Namun ini adalah paper asset ya. Menghasilkan fixed income, cocok buat beberapa investor, tergantung dengan karakternya masing-masing. Kemudian safe haven yang lain, paper asset, tapi ada fisiknya, yaitu mata uang USD. Cuman yang menjadi kelemahannya yaitu mata uang USD ini tetap aja mata uang, bisa termakan inflasi atau nilainya turun. Sedangkan safe haven yang terakhir, yang paling bagus banget, yang ada fisiknya, emas. Dibandingkan dengan paper asset yang tadi,
Yang namanya emas adalah real asset. Dengan adanya real asset, biasanya investor akan lebih percaya karena seperti yang sudah disebutkan tadi, resikonya lebih minim. Terus, bila kita investasi di emas, maka kita sebagai penduduk Indonesia punya kesempatan menikmati manfaat dari safe haven. Buat Golders yang masih penasaran mengenai safe haven itu adalah aset investasi yang biasanya nilainya akan naik dan dicari oleh para investor pada saat terjadi ketidakpastian. Contohnya, terjadinya pergolakan ekonomi atau misalnya geopolitik kayak sekarang ada isu bahkan sudah perang antara Rusia dan Ukraina. Maka investor memiliki karakter lari ke safe haven. Kalau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari waktu kita masih kecil, kalau kita jatuh, larinya ke ibu kita. Nah, itulah safe haven. Kira-kira Golders setuju nggak dengan apa yang mau saya ucapkan ini? Nggak semua orang mau jadi orang kaya. Tapi pasti semua orang nggak mau jadi orang miskin. Satu hal yang pasti, semua orang mau jadi sejahtera. Dan untuk bisa sejahtera,